Oke, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini ada film horor yang katanya ini film horor terbaik tahun ini ya. Setelah gue lihat di reviewnya Cinecrip dan juga di Rotten Tomatoes 100%, ini membuat gue excited banget untuk bisa langsung nonton ini film malam-malam. Dan apakah film ini sesuai dengan klaimnya? Untuk itu langsung aja kita bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film yang akan kita bahas kali ini adalah film asal Hollywood ya. Judulnya Weapons, senjata. Dan film ini mempunyai premis cerita yang bisa gue bilang cukup menarik banget, dimana di sini menceritakan sebuah sekolah yang dimana di sekolah tersebut ada satu kelas yang tiba-tiba di suatu pagi 17 anak hilang. Jadi di kelas itu tiba-tiba menyisakan hanya ada satu murid aja yang hadir dan juga beserta gurunya. Gurunya bernama Gendy dan juga muridnya bernama Alex. Dan ini menjadi hal yang gempar banget ya untuk satu kota ini ya. Kok bisa-bisanya nih ada satu sekolah kok tiba-tiba hilang tuh satu kelas. Dan tentunya yang jadi sasaran empuk adalah si Gendy, sang guru yang juga sebenarnya nggak tahu menau tuh apa yang sebenarnya terjadi nih sama kelas gua nih, kok tiba-tiba pada hilang ya. Dan juga tentunya ada Alex di situ yang sebenarnya juga bisa disalahin, tapi karena dia masih bocil jadi nggak bisa disalahin segitunya. Dan juga selanjutnya film ini bergerak dari premis tersebut dan mulai mencari tahu kira-kira apa sebenarnya terjadi, yang sebenarnya kita dibuat menerka-nerka ya dari awal ini. Apakah ini penculikan kah? Apakah ini ada konspirasi negara kah atau apa? Awalnya gue pikir ke situ. Thriller ya namanya juga. Tapi ternyata setelah kita lihat ke belakang lagi dari tengah ke ending, kita bisa ini adalah film horor psikologikal yang cukup mantap. Gile, serem banget menurut gue. Dan untuk misterinya dan apa penyebabnya bisa teman-teman langsung tonton aja. Gue nggak bisa spoiler kali ini. Dan untuk review dari gue langsung aja, dimana di sini gue bisa tulis ya ada beberapa poin yang bisa gue bilang cukup oke. Salah satunya adalah premisnya yang unik ya. Gue suka banget premisnya tuh ada 17 orang tiba-tiba hilang. Itu cukup fresh lah. Gue nggak pernah lihat ya untuk premis cerita yang kayak gini gitu. Jadi ya cukup ringan tapi juga cukup hook banget untuk bisa kita cari tahu nih siapa nih dan apa nih yang penyebab kenapa 17 orang bisa hilang gitu ya. Dan selanjutnya juga poin yang bisa gue bilang cukup oke adalah chemistry karakter utama kita, yaitu ada Justin di sini dan juga Archer juga di situ juga cukup oke, yang dimana berusaha untuk memecahkan misteri yang ada terjadi di film ini gitu. Dan juga selanjutnya juga background musiknya gue suka banget, dimana background musiknya ini mengingatkan gue sama dokumenter-dokumenter di YouTube kayak National Geographic gitu ya. Jadi ini benar-benar video film yang secara sound, secara telinga ini memanjakan banget nih. Dan selanjutnya juga yang paling keren adalah teknik sinematografinya, dimana gue bisa lihat ya di sini ada efek slide in, slide out, dolly zoom, zoom out, dan ya cukup sinematik lah bisa gue bilang. Di beberapa kesempatan gue cukup terpesona lah melihat visual dari film ini. Tapi sayangnya emang film ini nggak lepas dari kekurangan yang menurut gue ya, dan juga kadang bisa gue bilang terlalu overrated juga karena klaimnya bisa sampai 100% Rotten Tomatoes dan juga film terbaik 2025 di thumbnailnya Cinecrip, dan menurut gue kayaknya agak overclaim ya untuk itu ya, karena masih ada beberapa minus yang bisa gue lihat di film ini. Salah satunya adalah ada beberapa scene masih gelap ya, jadi gue cukup agak bingung ngeliatnya di situ, dan itu salah satu poin minus yang sering gue sebutkan juga di film-film horor lokal kita di tahun 2024 kemarin ya. Dan juga minus yang selanjutnya adalah ada adegan muntah oli ya, dimana ini adegan yang sering banget kita lihat ya di film-film horor Indonesia tahun 2024, tahun 2025 kemarin, dan ini ada di film ini dan bisa gue masukin di poin minus mungkin karena udah terlalu overuse ya untuk adegan muntah oli ya. Dan selanjutnya juga yang menurut gue poin minus adalah adegan berantemnya. Adegan berantemnya meh banget menurut gue, kurang banget ya. Di sini cuma cekek-cekekan doang gitu ya. Nggak ada yang cukup membuat gue terbelalak gitu adegan berantemnya. Dan di sini emang mencekek aja gitu ya death kill-nya, yang dimana sebenarnya cukup tidak menyeramkan ya. Kalau yang lebih menyeramkan pakai dikejar-kejar pakai pisau mungkin lebih menyeramkan mungkin. Dan selanjutnya juga yang menjadi poin minus utama dari film ini menurut gue adalah ini film panjang banget ya, ngomong mulu ya di tengah ya, dan juga bikin gue ngantuk banget. Dan jujur mungkin ini subjektif gue aja, mungkin berbeda untuk orang lain, tapi emang menurut gue film ini tidak untuk semua orang ya, karena dengan cara berceritanya yang cukup panjang mungkin akan membuat beberapa orang akan tergantung-ngantuk di tengah film. Karena bisa kita lihat dari segi ceritanya juga ini benar-benar memperlihatkan subjek POV dari masing-masing karakternya gitu. Jadi satu-satu gitu diperlihatkan dalam satu
rentetan cerita ini gitu. Jadi benar-benar agak lama di situ. Dan juga sebenarnya udah gue cukup tebak lah di tengah film itu nanti endingnya seperti apa. Jadi emang nggak ada twist yang bagaimana gitu di ending film. Jadi itu mungkin yang menurut gue di tengah film sampai habis tuh agak boring dan agak ngantuk buat gue. Dan juga di sini ya ada ending yang menurut gue penuh dengan multipreterasi yang bisa dijelaskan oleh banyak penonton. Dan mungkin ini akan jadi perdebatan juga karena bisa kita lihat ini endingnya open banget dan juga masih banyak pertanyaan sebenarnya buat gue ending dari film ini. Yang pertama adalah kenapa si Justin kok langsung bisa disalahin? Itu salah satu logika berpikir yang agak cukup aneh juga menurut gue. Kok bisa-bisanya ada satu kelas hilang tapi yang disalahin gurunya? Itu mungkin jadi hal yang cukup tanda tanya buat gue. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah CCTV tetangga pada kemana? Kenapa bisa-bisanya polisi nggak bisa ngedetek bahwa si anak-anak ini pergi ke rumahnya Alex? Yang dimana notabene rumahnya Alex kan masih di wilayah kompleks itu juga gitu ya. Jadi harusnya sih bisa kedetek ya di CCTV sekitar rumah lainnya gitu ya untuk dia larinya kemana gitu. Itu mungkin yang cukup jadi pertanyaan buat gua. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga adalah kenapa si nenek jahat ini, nenek badut ini motivasinya mengubah anak-anak jadi weapon. Itu motivasinya apa nggak dijelasin sampai akhir film. Gua nggak ngerti apakah mungkin awalnya gua kira si nenek ini butuh jiwa-jiwa anak-anak ini untuk bisa tetap hidup gitu, untuk bisa masuk ke tubuhnya mungkin. Tapi ternyata pada akhirnya ketika neneknya meninggal, si anak-anak yang jiwanya hilang ini tetap jadi zombie gitu, tetap nggak bisa gitu. Itu mungkin jadi pertanyaan buat gue. Terus pertanyaan terakhir nih, kenapa cuma Arthur yang sadar pas nenek jahat tadi mati? Jadi kayak kok Arthur doang gitu yang balik jiwanya, yang lain tuh nggak balik, termasuk bapak ibunya si Alex juga nggak balik tuh jiwanya. Jadi itu mungkin jadi pertanyaan, kok bisa? Dan ini mungkin akan gue jelaskan nanti di video penjelasan ending yang sebenarnya gue perlu cari tahu dulu itu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu mungkin di video selanjutnya. Dan kesimpulan buat gue, Weapons ini adalah film horor dengan teknik sinematografi, visual dan juga sound yang cukup keren dan atmosfernya cukup dalam juga. Dan di beberapa kesempatan, gue lupa, poin plus yang paling bombastis menurut gue adalah jump scare-nya. Gila, jump scare-nya gila banget di film ini. Ada 3 jump scare gue hitung, 3 apa 2 ya? Yang mengagetkan gue luar biasa sampai lompat gue di situ. Luar biasa. Gue harus tepuk tangan dulu ya. Jump scare gila banget. Itu gue nggak expect di situ ada jump scare. Jadi teman-teman semua nggak boleh kena spoiler untuk jump scare-nya. Jadi bisa teman-teman tonton aja dan terkaget-kaget sendiri ya gitu ya. Gila, keren banget. Dan kesimpulan langsung aja, di mana Weapons ini adalah film horor yang menurut gue teknik sinematografinya keren, atmosfer yang dibangun juga mendalam banget, jump scare oke, dan juga ini menurut gue ini adalah film horor yang bukan untuk semua orang karena emang jalan ceritanya lagi-lagi cukup bertele-tele di tengah film. Jadi untuk teman-teman semua yang bukan sinetfil banget mungkin kayaknya akan sedikit boring ya untuk film ini ya. Untuk teman-teman yang nyari popcorn movie yang biasanya nonton chill and watch, mungkin bukan tontonan tepat kayaknya nonton ini karena terlalu berat di tengah film, cukup lama juga. Dan ceritanya juga mind bending, ceritanya cukup ya mengagetkan gue dari premis yang ada, kok bisa pindah gitu ya dari thriller terus tiba-tiba ke klinik, cukup kaget gue. Dan juga endingnya open banget, itu mungkin jadi poin. Dan juga selanjutnya ini emang perlu dicari tahu lebih lanjut nih makna dari film ini. Banyak lah makna yang mungkin bisa kita tarik ya, kayak seperti anak-anak hilang jam 2:17, lalu ada 17 murid yang hilang, lalu ada 2 orang, si Alex dan juga Justin yang selamat. 2:17 itu tanda tanya itu. Apa maksudnya? Kita belum tahu. Nanti mungkin akan gue jelaskan di video penjelasan ending. Dan untuk penilaian langsung aja di sini, untuk cerita 3,5/5, untuk actingnya 2,5/3, dan untuk teknisnya bisa gue kasih dengan skor 2/2, sempurna karena gue suka banget ya teknis pengambilan gambar dan juga teknis audionya keren. Dan untuk final verdict untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 8/10. Salah satu film yang cukup legit ya, 8/10. Dan menurut teman-teman semua gimana? Apakah setuju dengan review gue yang menyebutkan film ini agak overrated sedikit? Bisa langsung teman-teman tulis di kolom komen di bawah. Dan kira-kira gimana interpretasi untuk ending dari film ini, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin akan gue baca-baca lagi nih, kayak endingnya ini kayak seru juga untuk dibahas ya. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat udah nonton, dan untuk teman-teman semua yang udah nonton dan udah subscribe gue thank you banget. Dan yang baru nonton please banget langsung tolong klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review dan penjelasan ending lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always, seperti biasa gue Irsyad. Peace out.